الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد hamba Allah yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya syukuran yang terhingga buat kita saat ini alhamdulillah Allah masih tetap mencurahkan nikmatnya buat kita semua baik itu nikmat yang secara umum Allah berikan berupa nikmat sehat, nikmat usia. Lebih-lebih lagi kita syukuri nikmat yang spesial yang selalu diberikan khususan buat kita. Tidak semua orang mendapatkannya, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah dengan nikmat itu kita melangkahkan kaki dari rumah ke tempat yang mulia ini dalam rangka yang pertama dalam mensyukuri nikmat yang berlimpah itu, yang kedua sekaligus menghambakan diri kita kepada-Nya. Semoga apa yang menjadi niat bagi kita, langkah dan perjuangan kita dari catatan amal besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sampaikan salawat dan salam selamat tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita. Semoga Allah di waktu yang sangat singkat ini khatib akan memberikan khutbah yang bertemakan jadikan kematian sebagai pengingat. Tema ini tidak tiba-tiba datang atau dibuat, akan tetapi berangkat dari surat Ali Imran ayat 102 yang sering khatib sampaikan di mimbar ini, yang tadi juga saya sampaikan. Khatib mengingatkan tentang takwa dari ayat ini. Tapi pada kesempatan yang sangat singkat ini kita ambil akhir kalimat yang Allah sampaikan. Setelah ittaqullaha haqqa tuqatih, lalu kita bahas wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Catatan pertama yang perlu kita kuatkan dalam hati kita bahwa ketika Allah mengingatkan kita jangan kamu mati, itu bukan berarti kita tidak akan mati, tapi justru adalah kematian itu yang pasti. Mau kita beriman, mau kita kafir, semuanya pasti mati. Sejahat-jahatnya manusia dalam sejarah, bahkan yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu Firaun, tetap saja mati. Dan bahkan semulia-mulianya manusia yang ada di atas muka bumi ini tetap juga meninggal. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apalagi kita. Dan tegas Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul, siapapun yang bernyawa pasti mati. Dan bahkan semua alam raya ini akan hancur semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mengingatkan kita semua bahwa berkaitan dengan perintah tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa, atau ittaqullaha haqqa tuqatih, itu perintah takwa itu menunjukkan bahwa harus kita pegang, harus kita jaga sampai mati. Dan ini juga mengingatkan bahwa tidak ada jaminan kesolehan kita saat ini, lalu esok hari
pekan depan, tahun depan itu akan tetap terjaga. Tidak ada jaminan. Lalu diingatkan oleh Allah tentang kematian itu agar kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiarkan bahwa kesolehan dan ketakwaan ini sebagai sebuah cerita. Saya pernah begini, saya pernah qiyamul lail, saya pernah hafal Quran dan seterusnya. Jangan sampai kata itu terjadi. Justru ya saya terus berusaha menjaga sholat saya, menjaga ketakwaan saya, menjaga hafalan saya, menjaga tilawah saya dan seterusnya. Karena Allah mengingatkan kita dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Catatan berikutnya. Ketika kita menyatakan bahwa kematian itu pasti, mohon maaf, tidak saja kita yang beriman mengaku itu. Orang kafir di luar sana juga menyadari bahwa kita pasti mati. Lalu apa bedanya kita? Yang kemudian kita sering menyampaikannya, setiap berita kematian itu lalu kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bedanya bahwa kita harus mensikapi kalimat itu. Bukan sebuah kadar, sebuah ungkapan, sebuah pengakuan. Betul langkah pintu awal. Tapi langkah berikutnya adalah ketika kita menyatakan inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Berarti apa? Siap diatur oleh pemiliknya. Seperti halnya ketika kita memiliki sesuatu, misalkan kendaraan yang kita miliki, yang kemudian kita tidak suka dengan warnanya, lalu kita ganti, bebas karena kita memilikinya. Nah begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kita, maka siap diatur oleh pemilik. Siap diatur oleh siapa yang memilikinya. Artinya apa? Kalimat innalillahi yang diawali dengan kematian itu mengingatkan kita semua agar, oh iya, kematian ini mengingatkan saya untuk kembali lagi bahwa saya harus menjalankan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keinginan Allah terhadap kita semua? Sudah jelas dalam surat Al-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sudah faham, maklum kalimat itu bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini untuk beribadah kepada. Lalu apa hubungannya dengan kematian? Iya, untuk mengingatkan kita semua bahwa sadarilah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diingatkan, hai, marilah kita mengikuti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menyatakan wa inna ilaihi raji'un, tidak saja cukup dengan mengatakan bahwa kita pasti kembali kepada Tuhan kita. Karena orang kafir juga mengatakan hal yang sama. Tapi bagi kita bedanya adalah ketika kita menyatakan pasti kita kembali kepada Allah, berarti apa? Berarti kita mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mempersiapkan apa bekal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu. Bukan dengan tangan hampa. Artinya dengan diingatkan kematian itu berarti diingatkan tentang bekal apa yang harus kita persiapkan sebelum malaikat Israel itu menjemput kita. Oleh karenanya, hamba Allah menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semua, termasuk khatib yang menyampaikan ini, jadikan kematian itu yang kita lihat, yang kita dengar, dan bisa saja kita alami nantinya menjadi motivasi buat kita semua untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak patah semangat di dalam menjalankan ibadah kepadanya, walau itu mungkin merasa sulit atau berat. Tapi yakinlah ketika kita menjalankan ibadah itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menikmati ibadah itu dan bahkan menjadi sebuah kebutuhan.
karena sadar betul bahwa perjalanan hidup kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi takwa dan kemudian kita jaga sampai kematian hidup kita. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la ilaha wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mama Allah setelah mengetahui bahwa perjalanan hidup kita ini pada akhirnya kita akan dijemput oleh kematian, yang kemudian kita sadar betul bahwa kematian itu menjadi awal mulainya kita menikmati apa yang kita petik dari perjalanan hidup kita. Hamba Allah, kenapa ini terus diingatkan? Baik itu diingatkan oleh guru-guru kita maupun Al-Quran yang kita baca, dan termasuk informasi yang datang dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya adalah dua. Yang pertama, ketika kita membicarakan kematian itu, agar menahan hawa nafsu kita, mohon maaf kasarnya adalah keserakahan kita di dalam urusan dunia ini, sehingga kita menahan diri untuk itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar kita tidak mengalami penyesalan saat-saat nanti dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa saat-saat sakaratul maut itu ada yang mengalami penyesalan karena tergoda oleh dunia, karena lupa dengan tujuan hidupnya, karena jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian saat sakaratul maut itu menyatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Duhai ya Allah, alangkah baiknya aku ditunda saja sebentar saja dari kematian itu, niscaya aku akan bersedekah dan aku beramal saleh. Nah, agar kita tidak mengalami mengucapkan kalimat ini, mari kita semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau tidak semangat, istiqomah, walau berat. Dan memang kita mengalami itu. Kadang semangatnya luar biasa, kadang down dan jatuh sedalam-dalamnya. Tapi sadarilah bahwa ketika kita mau bangkit kembali, mau memperbaiki diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima pertaubatan kita, menerima kembalinya kita. Insya Allah justru itu yang menjadi kebanggaan dan sebuah kebahagiaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita sadar dengan kekurangan dan kesalahan kita, dan kemudian kita berusaha memperbaiki. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan terus mencurahkan nikmat istiqomah agar kita terus menjalankan ketaatan kepada Allah sampai kematian menjemput kita. Dan akhirnya sejenak menundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya Alimul Ghaib. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي